Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Iman Mulia Santosa, episode 38. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo keluarga Sayaga, kembali berjumpa bersama saya Iman Mulia Santosa di Sayaga Hipnoterapi Audio Podcast. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai penyebab gagalnya sebuah perubahan diri. Namun sebelumnya tidak lupa saya ucapkan salam eling waspada lan Sayaga. Semoga keluarga semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, kapanpun dan dimanapun keluarga berada. Keluarga Sayaga, baru-baru ini umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana hari raya tersebut untuk merayakan kemenangan setelah 1 bulan lamanya melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa itu sendiri merupakan sarana latihan untuk menempa diri kita selama bulan suci Ramadan dengan pengendalian diri, yaitu menahan hawa nafsu, menahan lapar, dan juga menahan haus. Namun, apakah yang terjadi setelah Ramadan itu selesai? Ya, Anda tahu sendiri. Jangan jauh-jauh setelah Idul Fitri. Hari Idul Fitri saja setelah sholat Id, kita seperti orang yang balas dendam dengan mengkonsumsi begitu banyak ketupat dan makanan lainnya. Belum lagi kalau kita melakukan sowan ke rumah tetangga atau saudara-saudara. Lagi-lagi kita makan, dan makan. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Apakah puasanya sukses? Ya, sukses. Sukses dalam menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsu di bulan Ramadan saja. Tetapi tidak sukses dalam sebuah perubahan diri. Kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Sehingga perubahan diri yang diharapkan tidak bisa terwujud atau gagal. Keluarga Sayaga, ada 3 penyebab mengapa perubahan diri yang terjadi tidak bisa berlangsung secara tetap atau permanen. Yang pertama adalah motivasi diri. Motivasi dalam kerangka perubahan diri sangatlah penting. Karena dengan adanya motivasi akan ada dorongan untuk bekerja lebih keras, untuk tetap semangat, menjaga segala pola-pola perubahan yang kita lakukan. Dan ketika motivasinya yang salah, maka perubahan tersebut tidak akan terwujud atau berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ambil contoh lagi-lagi dari kisah puasa Ramadan. Ketika seseorang puasa dan dia hanya motivasinya adalah untuk menggugurkan kewajiban, ya setelah Idul Fitri dia kembali ke pola kehidupan sebelum bulan Ramadan. Kembali makan dengan berlebihan, kembali marah-marah, kembali dia emosional, tidak ada pengendalian diri di situ. Itulah mengapa saya katakan dia sukses.
menahan lapar, menahan haus selama puasa. Tetapi dia tidak sukses dalam perubahan diri. Nah, yang kedua adalah tujuan. Kewargian Sayaga, untuk mencapai sesuatu diperlukan sebuah tujuan yang sangat spesifik. Karena dengan tujuan yang spesifik, maka segala daya upaya kita akan terarah pada tujuan yang spesifik itu. Sebagai contoh, coba Anda bayangkan ya, kewargian, Anda menjadi seorang supir taksi. Lalu ada seorang penumpang masuk ke dalam taksi Anda. Lalu Anda menanyakan, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Lalu penumpang menjawab, kemana saja. Nah, ini adalah sebuah gambaran ketika seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam perubahan diri. Seperti sopir taksi, dia tidak bisa menjalankan taksinya ketika penumpangnya tidak memiliki tujuan kemana dia ingin diantarkan. Dan apapun keputusan sang sopir taksi itu akan membawa penumpangnya kemanapun, pada akhirnya tetaplah salah. Itulah mengapa dalam penanganan permasalahan yang dialami klien, kami sebagai tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi selalu menanyakan apa harapan dari para klien kami. Apa yang Ibu harapkan? Apa yang Bapak harapkan dari proses penanganan bersama saya? Itu wajib ditanyakan, karena banyak sekali klien hanya menjawab dengan saya ingin menjadi lebih baik. Itu tidak menjawab sama sekali, karena menjadi lebih baik itu sangatlah luas. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan tujuan yang spesifik. Maka terjadilah perubahan yang maksimal. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kewargian Sayaga, jangan salah ya, faktor lingkungan juga sangat mendukung dalam sebuah proses perubahan diri. Sebagai contoh, kita ambil lagi ya dari kisah Ramadan. Kita ini sudah berpuasa 1 bulan penuh, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Tapi kita dimudahkan dengan segala sesuatu di lingkungan kita yang dikondisikan untuk ibadah puasa. Warung-warung makan harus ditutup dengan kain agar tidak terlihat yang sedang makan dan sebagainya. Itu adalah pengondisian agar kita khusyuk beribadah. Namun setelah Idul Fitri, semua kembali ke kondisi normal. Warung-warung nasi kembali dibuka kain-kainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita menjalani kondisi normal itu dengan pribadi atau kebiasaan lama sebelum Ramadan, atau kita menjalaninya dengan pribadi dan kebiasaan baru yang didapat dari Ramadan? Karena ujian sebenarnya bukan di Ramadannya, tetapi selepas Ramadan. Begitu juga dengan kehidupan. Ujiannya bukan karena dengan kesulitan yang kita hadapi, dengan cobaan yang kita hadapi, tetapi dengan keleluasaan setelah kita melewati ujian dan cobaan tersebut. Mampukah kita melaluinya dengan pribadi yang terbaik? Ataukah kita melaluinya dengan pribadi lama yang buruk? Tetap marah-marah, tetap dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tetap mengeluh, kecewa, dan bahkan ada juga yang menyalahkan Sang Maha Pencipta atas semua yang terjadi pada diri. Nah, itulah kewargian Sayaga, 3 penyebab mengapa perubahan diri yang kita harapkan tidak terwujud atau gagal. Semoga apa yang saya sampaikan
menjadi manfaat bagi kewargian Sayaga semua. Terima kasih. Saya Iman Mulya Santosa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.